Perbedaan antara kifarah Allah dan takdir Allah. Kifarah itu keadilan Allah ya, gitu. Jadi di dalam Islam tuh nggak ada ceritanya karma, tapi kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan nge-share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidat. Nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Makanya untuk tidak menyalahgunakan dalih yang Allah berikan pasti terbaik. Banyak sekali ya yang bilang itu mungkin yang terbaik, itu mungkin yang terbaik gitu kan ya. Oke, kita simak sekarang ya. Ini sering ya kita dengar kalimat ini, tenang aja, yang Allah kasih pasti yang terbaik. Mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita. Kalimat ini manis, adem, nampaknya penuh keimanan, tapi jadi dangerous, bahaya, rawan kalau kalimat ini dijadikan pelarian dari tanggung jawab. Maksudnya apa ya? Oke, dijelaskan ya. Itu hasil dari kelesian kita, kemalasan kita, bukan berkah tapi peringatan. Bayangin kita lihat orang begini, tiap hari rebahan, makan junk food, minum manis terus, tidur gak teratur, gak pernah olahraga, gak pernah evaluasi, hidup dijalani semaunya. Terus tiba-tiba dia gak enak badannya itu gak enak semua gitu ya, mentalnya juga gak baik-baik aja. Lalu dia bilang, mungkin ini udah yang terbaik dari Allah. Ayo, siapa yang pernah bilang kayak gini? Ya Dindra juga. Paham Dindra ya? Hello, itu sih bukan terbaik. Itu tamparan, itu peringatan keras karena kita itu tidak memperhatikan hukum sebab sampai akibat yang udah Allah tetapkan. Betul, memang Allah itu maha baik, tapi Allah itu bukan babysitter kelesian kita, kemalasan kita. Dikira Allah bakal lindungi hidup kita, walaupun kita yang membuat hidup kita itu gak baik-baik saja. Kita kira Allah bakal lindungi hidup kita, walaupun kita itu sendiri yang membuat hidup kita itu tidak baik-baik saja. Allah maha baik, iya, tapi kebaikannya itu juga adil. Kalau kita ngerandomin ya, ngebuat badan kita itu gak baik-baik saja, terus membuat mental kita itu gak baik-baik saja, tidak perhatian kepada amanah jasad yang dikasih, terus kita kena imbasnya atau kena efeknya gitu ya, itu tuh bukan Allah yang kasih ujian terbaik, itu hasil dari kelalaian kita, ketidakprihatinan kita ya. Bukan kok Allah itu ngasih ujian terbaik, bukan ya. Kita itu disuruh jaga tubuh, bukan disuruh membuat tubuh ini malah gak baik-baik saja atau membuat gak enak tubuh kita gitu ya. Kita dikasih akal, bukan disuruh bebal ya, terus keras kepala kayak gitu, enggak ya. Kita itu dikasih waktu, tapi kita habiskan untuk scroll TikTok 6 jam sehari, YouTube berapa jam ya, sambil bilang gak punya waktu untuk berubah.
terus giliran hidup kita itu mulai gak teratur, kita lempar semuanya ke Allah. Mungkin Allah yang atur semua ini. Halo, bangun ya sahabat aku semuanya. Tidur kita itu terlalu miring. Itu bukan iman, tapi itu ngeles, alasan kita sebagai manusia yang terus-terus membuat Allah itu tidak benar di mata kita. Padahal Allah itu selalu benar loh. Kita sebagai manusia yang gak benar ya. Itu tuh aktif, bukan pasif. Banyak orang pakai kata-kata iman sebagai dalih buat gak bergerak. Padahal Rasulullah bersabda, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi kita, minta tolonglah kepada Allah, dan harus kuat ya, usahakan untuk kuat. Usahakan ya gak pakai nama Allah buat tidak jujur ke diri sendiri. Setiap hari kita konsumsi gula, gorengan, mie instan. Kita itu tahu itu tuh dangerous, bahaya. Tapi kita bilang, rezeki jangan ditolak. Yang penting happy. Kematian itu adalah takdir. Sering kali ya, kalau udah rezeki mah gak usah ditolak, ya kan. Yang penting tuh kita bahagia, happy. Meninggal itu mah takdir. Sering kan ya bilang kayak gitu. Iya benar, meninggal dunia adalah takdir. Meninggal itu emang takdir. Tapi hidup kita ya sebelum meninggal dunia itu tanggung jawab kita loh. Kenapa kok bisa gitu? Kalau kita itu membuat hidup sendiri itu tidak baik-baik saja, itu bukan takdir. Itu pilihan kita. Kayak aku sekarang ya. Tapi aku nggak patek sekarang sama gula. Dulu waktu awal-awal aku di sini gula itu ngeri. Sekarang wis lumayan lah gitu. Bisa belajar lah ya dari itu. Dulu gula itu sampai sengeri itu lah ya. Tuh. Itu sama saja bukan takdir. Itu karena kita itu pengen membuat badan kita emang nggak baik-baik saja gitu. Dibuat meninggal itu perlahan gitu. Aku tuh dulu dibilangin sama siapapun orang nggak bakal nurutin gitu. Tapi ketika aku sudah self love, sudah mengerti arti dari cinta diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, aku mulai menyadari, oh ya ini yang perlu aku evaluasi itu yang mana gitu ya. Bukan karena orang itu bicara gini-gini, enggak, tapi karena sudah sadar diri. Jadi orang lain ngomong panjang kali lebar kali tinggi, kalau kitanya nggak sadar diri, nggak ada gunanya sama sekali ya. Tapi kalau kitanya udah sadar diri, self love itu penting sekali, dia bakal menjaganya sendiri. Dan buat yang suka ngomongin gitu kan ya, itu nggak diserang di gulanya, tapi dikasih tahu cara mengenal Allah sama mencintai diri sendiri itu seperti apa. Bukan tentang gula, kesehatan dan lain-lain. Dia nggak akan berpikir, soalnya nggak sadar diri itu tadi gitu ya. Langsung, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Makanya kita milih apa itu pasti ada konsekuensinya apa gitu, dan kita pasti terima itu semua ya. Lihat urutannya. Semangat dulu, lakukan yang bermanfaat, baru minta tolong ke Allah. Lalu yang kuat ya, bukan rebahan dulu, gak jaga diri, gak jaga amanah tubuh kita, terus bilang tawakal aja, Allah pasti beri yang terbaik. Gak akan bisa ya. Tawakal bukan tameng buat kelesian kita, kemalasan kita. Tawakal itu pasca ikhtiar total, bukan pengganti usaha. Jadi sembari doa ya usaha juga ya. Gak mungkin kan ya apa-apa langsung datang dengan sendirinya tanpa usaha, doa aja terus, gak mungkin juga ya. Memang benar, taat itu apa aja mudah didapat, tapi kita mendapatkannya ya gak cukup diem aja doa gitu, gak cukup.
kita berusaha walau itu pelan. Belum bisa minum air putih, ya pelan-pelan belajar minum air putih. Bisa, terus lama-lama terbiasa jadi enak gitu ya. Kalau langsung harus minum air putih 8 gelas tiap hari, nggak akan bisa gitu loh. Yang penting tuh ikhtiar, usaha pelan-pelan, nggak apa-apa, penting pasti ya setiap hari rutinin konsisten ya kan gitu. Nggak sekedar doa aku pengen minum air putih ya Allah tapi nggak ada usahanya, ya gimana gitu ya. Misalkan orang itu nggak kerja ya sekali sekali tempo atau apa, kalau rezeki pasti ada aja ya, tapi kan kita nggak bisa jagain rezeki gitu ya, pasti usaha walaupun pelan-pelan gitu ya. Nah itu apapun itu, doanya itu nanti kita dibukakan jalan usaha apa, terus jadi produktif, kreatif gitu loh, bukan karena uang jatuh dari langit gitu aja atau selalu dapat rezeki itu bukan gaji loh ya kan, tetap usaha, doa dulu, terus baru nanti kebuka semua apa usaha apa, terus nanti jadi itu jadi gitu. Islam itu agama yang sangat menghargai sebab sampai akibat. Hukum Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan lihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan ketidakbaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini menekankan bahwa setiap perbuatan baik atau tidak baik akan mendapat akibat yang sesuai. Mau tidak besar sekalipun, sederhana aja ya, apapun itu perbuatannya pasti akan ada balasannya. Jadi yakinlah aja, setiap apapun yang kita tabur ya kita tuai ya. Ini tuh surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat tidak baik, maka akibat ketidakbaikan itu untuk dirimu sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi diri sendiri, sementara ketidakbaikan akan membawa ketidakuntungan bagi diri sendiri. Jadi kembali lagi semuanya kembali kepada diri sendiri. Kalau doa yang baik ya balik ke diri sendiri, doa yang tidak baik juga balik ke diri sendiri. Berbuat baik ya kembali ke diri sendiri, tidak berbuat baik juga kembali ke diri sendiri. Jadi pelan-pelan ya kalau buat itu, kiranya dipanjangkan sebelum melakukan apa-apa itu ya, biar nantinya nggak nyesel nanti itu ya, nyesel udah berbuat kayak gini jadi kena balasannya gini itu ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, yang sudah ya sudah, ayo kita perbaiki. Oke. Perbaiki memang nggak mudah, tapi insya Allah Allah permudah ya. Kita itu tanamnya itu rebahan, kita panen ketidakbaikan gitu ya. Kita tanam kelesian, kemalasan, kita panen ke tidak beraturan itu. Jadi hidupnya itu serba riweh, berantakan, gak beraturan ya. Allah tuh gak akan ubah hidup kita jadi baik kalau kita sendiri gak bergerak, berubah, berusaha. Kalimat yang terbaik dari Allah baru berlaku setelah kita itu sudah ikhtiar mati-matian gitu ya, ikhtiar bener-bener ikhtiar gitu, bukan untuk mereka yang gak ngapa-ngapain tapi ngarep keajaiban. Mana ada miracle kalau kita itu gak banting tulang buat merubah kehidupan ya kan, memperbaiki diri lah paling enggak gitu. Berhenti ya, stop jadi korban dari pilihan sendiri. Kalau kita itu
tidak bahagia karena pilihan kita sendiri. Itu bukan takdir, tapi itu akibat ya. Gak usah, iya itu udah takdirku, gak usah gitu juga, karena itu memang akibatnya kita melakukan itu, dampaknya gini. Terima konsekuensi, gak malah membuat Allah pencipta kita itu gak benar, itu justru gak benar sama sekali ya. Ikhtiar sampai titik darah penghabisan, udah jaga amanah dengan serius, udah hidup disiplin dan menjaga yang Allah titipkan, lalu hasilnya tidak sesuai harapan dan kita itu tetap ridho. Nah, di titik itulah baru kalimat itu pantas keluar. Yang Allah beri pasti yang terbaik. Bukan setelah hidup kita itu nggak disiplin, nggak beraturan, random banget karena Allah kita itu sendiri ya. Kalau kita itu nggak jaga gitu ya hidup kita, nggak usah beraninya membuat bilang kalau takdir itu tidak benar gitu ya. Takdir bukan tempat sampah dari pilihanmu yang tidak beraturan, yang berantakan ya, yang sembarangan gitu ya. Dan kita jadi nggak deket sama anak, sama siapa, itu bukan takdir ya, karena kita sendiri yang nanem, akhirnya kita menuai gitu. Kok bisa nggak deket sama anak, gimana ya, jadi gini dan akhirnya misalnya kan kalau sudah terjadi itu ya gitu, seperti itu. Kesehatan pasangan, anak, semuanya kayak gitu, pasti dari sebab sampai akibat. Soalnya Islam memang sangat mementingkan gitu ya, sangat mengutamakan itu semua, sangat berarti itu. Kita melakukan pasti ada balasan, pasti ada sebab, ada akibat itu ya. Itu maha adil, maha sayang, maha lembut, tapi Allah juga gak akan biarkan kita itu hidup seenaknya tanpa konsekuensi. Kalau kita mau yang terbaik, maka kita harus jadi versi yang terbaik dari diri kita, bukan dari yang lainnya. Allah akan membantu kita kalau kita sendiri gak lari dari tanggung jawab, bertanggung jawab sepenuhnya akan diri kita. Allah akan bantu semaksimal mungkin. Makanya usahakan perbaiki sholat, nanti Allah akan perbaiki hidup kita. Yakinlah itu semua, itu nyata ya. Ketika kita perbaiki ibadah, sholat kita, Allah perbaiki segala urusan kita di dunia, di akhirat gitu ya. Gitu. Ada yang perbuatannya kok nggak baik, tapi kok masih bahagia-bahagia aja, nggak dikasih ujian apa-apa. Belum, atau mungkin istirods apa, kayaknya pernah Tindra jelasin ya, atau belum. Next dibahas lagi tentang istirods ya, karena istirods ini bener-bener scary ini. Kelihatannya nggak gimana-gimana di dunia, tapi nanti Masya Allah di akhiratnya ya. Kalau aku setengah istirods waktu itu, tapi alhamdulillah terus dibuat tahu gitu ya, merasakan, jadi sadar diri sekarang ya. Itu insya Allah istiqomah. Karena hijrah mudah, istiqomah yang tidak mudah, karena kan harus bertanggung jawab selamanya itu ya. Paham ya? Kalau berkata yang terbaik, Allah ngasih yang terbaik, apa yang terbaik itu dilihat dulu yang terbaiknya seperti apa. Sudahkah kita usaha? Sudahkah kita ikhtiar? Sudahkah kita benar-benar minta pertolongan dan lain-lain? Kalau sudah berarti itu terbaik. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, stuck gitu aja, diem aja ya nggak ada yang terbaik. Itu karena pilihan kita sendiri, makanya dibuat seperti itu bukan takdir namanya ya, dan juga bukan yang terbaik, justru malah peringatan
bagi kita semua gitu ya. Alhamdulillah, makasih barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Kudoakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.